di ekstrakurikuler ya Bu ya. Nggak apa-apa nanti pasti akan bertambah lagi untuk pengembangan berikutnya yang di bab 1 dan juga bab yang lainnya. Terima kasih Pak Po dan Bu Rahayu. Berikutnya kita akan ke SMP Panguduyur Sedayu. Monggo pada Bapak Celsius kami persilahkan. Ya. Baik, terima kasih Pak Aka, dan Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari SMP Panguduyur Sedayu. Sebelum ke draft naskah kurikulum, karena ini menyambung dari FGD kita sebelumnya, saya perlu menyampaikan adanya satu poin perubahan yang sepertinya memang harus disampaikan, bahwa untuk kami memang dinamikanya seperti yang kami sampaikan kemarin masih istilahnya tarik ulur dan lain-lain, tapi puji Tuhan akhirnya ini hari Sabtu kemarin sudah ada penyepakatan dan semuanya suara kempel saling mendukung untuk nanti kesulitan ke depan bisa diatasi bersama, khususnya terkait dengan perubahan redaksional atau penamaan naskah akademik dan kurikulum KUTSP. Bahwa dari hasil permenungan kami bersama di Sabtu kemarin terkait dengan penamaan itu, kami juga sekaligus itu ngiras-ngirus maneges branding sekolah, ya, branding sekolah untuk PL Sedayu seperti apa, sehingga nanti ada mercusuar yang memang bisa dipakai untuk semakin mengenalkan ke masyarakat luas. Nah, kami kemarin mengemas dalam permenungan bersama, yaitu penguatan hal-hal baik, budaya baik, dan juga pengayaan karakter di sekolah. Artinya kami tidak akan meninggalkan budaya baik yang sudah dibangun bersama di sekolah ini. Nah, akhirnya pada kesepakatannya itu kemarin telah disepakati branding sekolah itu kami ambil nama Pandawa. Pandawa. Bu Titik bisa share draftnya untuk kurikulum kita, masih berupa draft ya. Nah, Pandawa itu kami ambil begini Bapak Ibu, karena alasannya adalah bahwa yang pertama itu pajanan wayang ini di sekolah kami ini cukup kaya. Dominasinya itu pada Pandawa. Di pintu gerbang masuk sekolah pun begitu orang masuk itu sudah langsung disambut oleh lukisan dinding yang besar atau mural itu Pandawa Limo. Di beberapa lokasi di tempat-tempat strategis dalam sekolah ini pajanan wayang Pandawa Limo itu juga menghiasi. Kemudian yang kedua, bahwa tokoh Pandawa itu memang tokoh yang baik dalam pewayangan dan banyak keutamaannya, sehingga harapan kami akan menjadi atau memunculkan motivasi kami. Selain tentunya juga usulan otak atik gaduk itu Limo itu visi sekolah kita juga ada 5 kata kunci: beriman, berwawasan lingkungan, berbudaya, berprestasi, dan inovatif. Maka ini disepakati kemarin. Kemudian selain itu juga kegiatan pewayangan ini sudah cukup familiar untuk warga sekolah dan juga masyarakat sekitar. Nah, pernah ada pentas wayang dengan dalang dari dalang cilik siswa kami, paragonya juga dari anak-anak. Maka ini terus kita sepakat, kita ambil nama Pandawa, yang berarti Pandawa itu kalau kami maknai adalah pengkuh. Pengkuh itu artinya usaha, tangguh, kuat, ya, bakoh. Ini penguatan pada budaya yang baik yang sudah ada. Lalu anggayuh itu kayak maknai usaha-usaha untuk mencapai sesuatu secara konsisten dan kontinu. Kemudian budaya itu kita maknai bersama, karena kemarin kita memang berangkat dari keadaan unit itu bahwa asal rumah siswa kami itu berasal dari 4 kabupaten, 1 kota ya. Ini daerah perbatasan, sehingga siswa kami pun itu beberapa itu jarak rumahnya itu kurang lebih 20 km ya. Ada yang dari Wates, ada yang dari Sleman yang utara, itu ada juga. Nah, maka ini memang kami sepakat mengambil budaya tingkat kearifan lokal Yogyakarta, budaya DIY, yaitu filosofinya kami ambil dari Hamemayu Hayuning Bawono. Dengan semangatnya golong gilik, kami menemukan keutamaan sawiji, greget, sengguh, orang mingkuh. Ini makna dari budaya itu. Lalu kemudian itu kami ambil wawasan. Dalam hal ini kami memaknai bahwa wawasan itu nanti
semuanya berpengetahuan, mengikuti arus zaman agar semakin berkarakter ya, dan juga literat dan numerat. Ya, ini makna dari Pandawa itu. Pengkuh anggayuh budaya lan wawasan. Itu harapan kami. Kemudian salah satu dari aspirasi kami yang muncul itu memang nantinya itu kami harapkan dari masyarakat luas itu pada saat mendengar nama Pandawa itu refernya langsung ke SMP Paudel Sedayu ya, dan karena maknanya itu juga positif. Nah, maka ini harapannya memang nanti masyarakat semakin percaya dan mempercayakan untuk pendidikan di sekolah ini. Nah, tentunya perubahan ini sedang kami tuangkan dalam naskah akademik dan juga draft KUT-SP kami. Maka untuk draft kurikulum ini sekilas yang menyampaikan Bu Titik, moga Bu Titik apanya diteruskan. Terima kasih. Matur nuwun Pak Tanto, mohon izin Pak Aka, Buder, Bapak Ibu, saya untuk menyampaikan materi. Apakah layar sudah kelihatan Bapak Ibu? Ampun. Oke, draft kurikulum Pandawa seperti yang tadi sudah diatur ke Bapak Kepala Sekolah sudah dingentikake. Kami mengganti nama dari kemarin, nama yang kemarin kemudian diganti Pandawa. Misi pertama kami karena bapak kami Ismoyo, maka kami sebagai anak kami milih Pandawa, begitu Bapak. Maka mohon izin, kami sudah seiring sejalan, kemarin saya mater waktu kegiatan coaching, kami seiring sejalan dengan membuat atau dalam gerak kami, sekaligus kami menyempurnakan naskah akademik, kami juga mencoba menyusun draft kurikulum. Maka mohon maaf jika kurikulum kami juga masih belum sempurna seperti yang diharapkan. Kami mohon nanti dari Budir Bapak Ibu dan narasumber untuk berkenan memberikan masukan kepada kami. Untuk draft kurikulum yang sudah kami susun, kami mencoba membuat sebisa kami. Setidaknya sudah kami mencoba sedikit tetapi belum sempurna, nanti kami berjalannya waktu kami akan menyempurnakan. Yang akan kami diskusikan adalah bagian yang terakhir yaitu bagian struktur teladan. Landasan kurikulumnya ya sampun. Bagian yang terakhir yaitu struktur teladan. Menikah Bapak Ibu, bagian bab 5 struktur teladan, keutamaan yang pertama, core value yang pertama adalah Allah adalah kasih, keutamaan yang kami ambil adalah percaya kepada Tuhan, kemudian budaya yang kami pakai untuk keutamaan ini adalah sawiji dengan semangat golong gilik, sawiji dengan semangat golong gilik, kemudian profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Aspeknya kami mencoba untuk memasukkan ke dalam KD dari aspek afektif, kognitif maupun psikomotorik. Aspek afektif, kompetensi dasar yang kami coba membuat. Yang pertama, siswa bersyukur sebagai citra Allah. 2, siswa memahami keunikan diri pribadinya. Yang ketiga, siswa berdoa dengan sikap baik sebagai citra Allah. Kemudian indikator atau praktis moralnya, siswa berdoa pagi dan siang sebelum dan sesudah pelajaran dengan posisi yang benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Para siswa kami, Bapak Ibu, karena tidak semua siswa beragama Katolik, maka ajaran agama dari siswa kami berbeda-beda, jadi kami mengamalkan ajaran agama sesuai dengan apa yang diyakini oleh para siswa. Kemudian yang ketiga, siswa mau dan mampu memimpin doa, karena pada kenyataannya ketika PJJ anak-anak masih belum percaya diri, masih belum berani untuk memimpin doa walaupun cuma jarak jauh, dan kami juga membuka untuk mengirimkan lewat voice note, nggak apa-apa gitu, tapi ternyata para siswa masih belum timbul kepercayaan dirinya. Kemudian untuk aspek kognitif, siswa memahami makna percaya kepada Tuhan sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian indikator
praksis moralnya, siswa memahami cara-cara berdoa yang baik. Kemudian aspek yang ketiga psikomotorik, kompetensi dasarnya, siswa beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Indikator yang kami ambil, siswa dapat melakukan kewajiban agama masing-masing, dalam arti kalau siswa Katolik setiap minggu harus ke gereja, siswa yang beragama Muslim melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, dan seterusnya. Kemudian siswa dapat berdoa dalam bahasa Jawa setiap hari Sabtu. Di sekolah kami setiap hari Sabtu mencoba mengajak siswa untuk berdoa dengan bahasa Jawa. Kemudian mohon maaf Bu Darwarto, ini kami masih dengan tulisan indah-indah, ide kami, pengennya kami ada indikatornya banyak sekali Bu Dar, tapi belum mampu kami jabarkan secara komplit. Kemudian untuk core value yang kedua, untuk nilai yang kedua, devosi kepada Bunda Maria juga masih seperti ini, hanya satu keutamaan yang baru mampu kami olah, kerendahan hati, itu sebagai keutamaan devosi kepada Bunda Maria, karena Bunda Maria sosok dalam pribadi sekolah kami adalah pribadi yang rendah hati. Kemudian kompetensi dasar dan indikatornya juga kami mencoba baru seperti ini. Kemudian nilai yang ketiga, persaudaraan Ratu Kongregasi juga baru setengah, mohon maaf, untuk berpihak pada yang miskin dan pemimpin yang melayani juga belum begitu sempurna. Demikian Bapak Ibu Buder yang bisa kami sampaikan sejauh ini, kegiatan kami, progres kegiatan kami dalam pengembangan program organisasi penggerak saat ini. Demikian, mohon maaf jika ada salah tutur kata. Waktu saya kembalikan kepada Pak Tanto dan Pak Aka. Semoga matur nuwun. Terima kasih Bu Titik. Monggo Pak Aka, dari kami itu dulu untuk sharingnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tanto dan juga Bu Titik yang sudah menyampaikan progresnya sampai sejauh ini ya. Saya kira itu menjadi hal yang baik kalau nanti sudah kita buat satu KD di dalam Kotlin, pasti yang berikutnya pasti akan bisa kita buat karena kita sudah mencoba untuk yang di atasnya Pak. Itu juga pengalaman kami demikian. Baik, terima kasih Bu Tri dan Pak Tanto. Berikutnya kita ke SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang. Monggo Bu Tri, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, tadi mic-nya lupa. Terima kasih untuk Kalibawang pagi ini, entah itu pakai tethering, entah itu pakai internet, itu berkali-kali cepat keluar terus. Tapi kebetulan ini bisa pakai tethering. Kami sudah mencoba sedikit-sedikit maju dari ada tambahan dari yang kemarin-kemarin. Dokumen seluruhnya di ruang sebelah, yaitu di tempatnya Bu Eli. Maka langsung aja ya Bu Eli, karena waktunya juga tidak panjang. Silahkan Bu Eli. Terima kasih, Bruder, Bapak dan Ibu. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Apakah suara saya bisa terdengar dengan baik di sana? Baik, Bu. Sampun, sangat Ibu. Terima kasih. Mohon waktunya untuk share screen. Apakah sudah tampak di sana, Pak Aka? Ampun. Oke. Terima kasih dari SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang. Untuk kurikulum unggul, kami menambahi seperti yang kemarin sudah diberikan saran dari masukan-masukan beberapa yang mungkin tertinggal, yang belum kami sempat masukkan ke kurikulum unggul. Tapi pada dasarnya bahwa kurikulum unggul ini memang
setiap hari dan setiap waktu selalu berubah dan selalu ada penambahan-penambahan dan untuk kesempurnaan memang butuh waktu dan memang butuh pemikiran untuk menyusun ini. Untuk yang pertama adalah judul tetap seperti ini, kurikulum unggul, sinadulur gumregah andum berkah. Kemudian untuk secara penulisan seperti ini. Kemudian yang ingin saya sampaikan di sini adalah penambahan-penambahannya saja. Bahwa kemarin ada masukan dari Pak Aka bahwa ada beberapa nilai-nilai yang perlu kami masukkan, yaitu nilai keutamaan. Bentar saya lihatkan dulu. Ya. Nah, yang merah-merah ini. Nilai keutamaan sudah kami masukkan, kemudian ini kebudayaan tradisional. Kebudayaan tradisional untuk masyarakat Boro itu ada banyak sekali. Nah, kami baru bisa memikirkan ini jika kami harus bertemu dulu. Jadi selama ini karena waktu kita belum bisa bertemu secara lengkap, tetapi dari obrolan sehari-hari, ternyata ada banyak macam paguyuban yang ada di Kalibawang. Antara lain ada Jatilan, Ketoprak, kelompok Sloka, kelompok Tani, paguyuban, kelompok doa, dan mungkin ada beberapa lagi, tetapi yang paling penting di sini adalah kelompok Sloka, Jatilan, dan Ketoprak. Mungkin yang bisa menjadi budaya yang setempat yang selalu ada dan setiap kali ditampilkan. Nah, salah satu kekayaan lokal wilayah Boro adalah paguyuban kesenian tradisional Sloka atau selawatan Katolik. Di dalam buku yang kami baca bahwa ini adalah merupakan kesenian yang terintegrasi atau hasil dari perpaduan pengembangan dari selawatan ini, perkembangan antara umat Katolik dengan umat Muslim berkaitan dengan sejarah keberadaan umat Muslim dan umat Katolik di Boro. Sehingga ada yang menciptakan dulu Bruder MT Tirto Sumarto SJ yang berasal dari Banjaroya ini menciptakan kesenian selawatan Katolik yang mirip dengan selawatan orang Muslim. Tetapi ini terus berkembang dan di setiap wilayah ada paguyuban yang memang khusus untuk mengembangkan atau melestarikan kesenian ini. Dan menariknya di sini adalah bahwa teknik-teknik yang dilakukan atau alat-alat musik yang dilakukan mirip sekali dengan selawatan yang dilakukan oleh saudara kita Muslim. Karena memang asalnya awalnya dari selawatan yang ada sebelumnya di daerah Boro. Dan fungsi Sloka ini awalnya adalah media untuk menyebarkan agama Katolik. Namun kini berkembang menjadi sebagai suatu hiburan dan kenikmatan estetis. Artinya masyarakat Boro sangat menyenangi, sangat menyukai, dan terutama ini pada pribadi-pribadi yang dulu pernah mengalami masa-masa beliau-beliaunya masih muda, kemudian sekarang ini memang sudah sedikit yang melakukan ini, tetapi terus dikembangkan dalam wujud paguyuban-paguyuban. Nah, biasanya selawatan itu dilakukan pada bagian prosesi ketika ibadah gereja, misalnya waktu perayaan di Sendang Sono, perayaan besar itu juga dikeluarkan kesenian Sloka ini. Ini sejarahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah ada beberapa lagi, misalnya Jatilan. Jatilan ini juga merupakan kesenian yang luar biasa yang pada hari ini pun setiap masyarakat selalu menginginkan adanya Jatilan. Setiap kali saya dengar, saya 10 tahun di Boro ini, baru ini di Boro setiap hari, kadang-kadang seminggu tuh bisa berapa kali Jatilan. Saya heran juga, ini aktif sekali untuk Jatilan Jalan Kepang ini. Dan saya pernah menonton itu memang asik dan
luar biasa dengan pakaian-pakaian yang bagus, dengan tari-tarian dan beberapa hal yang memang harus ada di sana. Jatilan ini merupakan kebudayaan yang sungguh luar biasa, dan anak-anak kita, siswa-siswi kita itu juga ikut dalam kelompok di mana masyarakat itu keluarga mereka juga merupakan ada yang keluarga dari keluarga grup Jatilan, dan mereka pernah menyumbang di mana pentas seni bahasa kita yang biasanya 1 tahun sekali, tapi 2 tahun ini kita tidak mengeluarkan karena pandemi. Jadi sedikit kehilangan juga kenapa acara ini tidak bisa kita lakukan. Dan tarian-tarian ini sungguh luar biasa. Di sini nilai-nilai yang bisa kita ambil adalah ketika tari Jatilan ini ditampilkan, para penari ini betul-betul mengusahakan untuk bisa tampil dengan baik. Ada kerjasama di sana, ada persaudaraan di sana, ada kedisiplinan di sana, dan nilai-nilai luhur yang lain adalah bagaimana segala sesuatu yang dipersiapkan untuk acara ini betul-betul dari awal sampai akhir, dan itu tidak boleh satupun yang bisa terlewati. Namun di sini memang ada beberapa kegiatan yang dimana kegiatan itu, nah di sini ada beberapa yang untuk beberapa, nah yang ada model kerasukan dan sebagainya. Memang ini terjadi, dan hal ini memang yang membuat menarik Jatilan itu. Tetapi untuk kemarin kita, untuk anak-anak siswa kita yang mencoba untuk membuat ini atau mereka berpentas tampil di sekolah waktu itu, sempat juga memang ada yang seperti ini, yang kerasukan dan sebagainya. Saya pikir apa memang harus begitu ya? Apa memang harus merasuki gitu? Dan itu memang seninya Jatilan. Dan ini berkembang sampai hingga sekarang dan sangat disukai, kemudian dinantikan oleh masyarakat Boro dan sekitarnya. Ini yang menjadi budaya bagi masyarakat Boro sekitar kami. Kemudian ada karawitan, dan karawitan ini seni gamelan sudah kami kembangkan juga di sekolah, dan beberapa waktu memang agak sedikit tidak berkembang karena beberapa waktu mungkin musik atau alatnya itu kurang dan ada beberapa yang rusak, jadi perlu ada perbaikan dan sebagainya. Dan kemudian ada juga ketoprak. Ketoprak ini juga merupakan pertunjukan rakyat yang memiliki gabungan unsur-unsur tari, suara, musik, sastra, drama, dan lainnya. Dan kebetulan kita juga pernah tahun 2016 kalau tidak salah, Bapak dan Ibu guru, kemudian siswa-siswi dan orang tua dilibatkan dalam proses ketoprak ini dan ditampilkan di pentas bulan bahasa. Dan luar biasa, saya baru pertama kali bisa ikut main jadi ketoprak, pemain ketoprak dalam satu waktu itu, dan saya menikmati juga, baru sekali itu. Dan ini luar biasa tanggapan dari masyarakat di luar juga sebagai area agenda kita untuk promosi juga ke masyarakat, bahwa kita punya sesuatu yang bisa kita lakukan dengan anak-anak, dengan orang tua, dan dengan masyarakat, komite, dan orang tua, siswa, wali, itu semua terlibat. Ini merupakan salah satu bentuk di mana kita persaudaraannya cukup terjaga. Kemudian ini beberapa yang nilai-nilai yang bisa saya tampilkan kembali. Pak Aka kemarin terima kasih karena sudah memberikan masukan dan memperkuat kembali apa yang dapat kami susun dalam kurikulum ini. Jadi keunggulan-keunggulan yang ada di Boro ini akan dipertajam lagi, dan ini belum sempurna, Bapak dan Ibu, memang prosesnya luar biasa. Kami juga mengikuti pelan-pelan, dan pasti sama seperti tadi yang dari Kalimantan, Ibu Yati, kemudian yang dari Moyudan, luar biasa, dari Sedayu saya mendengarkan, wow ternyata kita itu berkembang kemudian dari nol sampai sekarang ini banyak sekali yang sudah kita temukan, luar biasa. Itu menjadi salah satu kebanggaan kita semua. Ini Bruder Bapak Ibu yang bisa saya tambahkan. Kemudian yang lainnya yang bisa saya tambahkan adalah budaya-budaya lokal, nilai-nilai dari budaya yang sudah diterapkan di sekolah, kemudian dipertahankan atau mungkin nanti akan dikembangkan kembali, yaitu budaya religiusitas dari
peneladanan hidup dari Romo J.B. Prenthaler yang sudah sungguh luar biasa menghidupi masyarakat Boro. Di sini bisa Bapak Ibu lihat bahwa kegiatan-kegiatan untuk meneladan hidup Romo J.B. Prenthaler itu sungguh luar biasa. Ada bertekun dalam doa, peduli pada orang lemah, miskin, dan tak berdaya, kemudian solidaritas, rendah hati, dan sebagainya. Diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari dengan budaya berdoa pagi, rosario, doa angelus, dan berdoa novena, gotong royong, kemudian menumbuhkan hidup panggilan. Ini terutama ini, yang F ini kita mengirimkan 5 siswa pada tahun ini untuk ikut seminari, mengikuti ujian seminari, ada 5 siswa kita. Mohon doanya Bruder, Bapak, dan Ibu untuk mereka bisa bertaruh dengan panggilannya. Begitu. Bu Eli, waktunya nggih. Oh, ya. Selanjutnya yang terakhir adalah keteladanan. Keteladanan ini saya lihatkan dulu untuk yang keteladanan, agak di bawah. Oh ya, ini. Panjang. Ya, ini yang sudah ada oh, bukan yang ini. Keteladanan di mana ini? Sebentar, nggih. Di bab 5 ini mungkin. Perumusan untuk kompetensi dasar dan indikator, kami belum merumuskan untuk yang indikator beberapa sudah, tetapi untuk yang afektif, psikomotorik itu kami belum sampai ke sana, Pak Aka. Jadi Bapak Ibu, kami tadi melihat beberapa tayangan dari Bapak dan Ibu, mungkin kami bisa nanti itu semuanya membantu kami untuk kembali merumuskan tentang kompetensi dasar dan indikator. Demikian Pak Aka mungkin yang bisa kami sampaikan dari SMP Pangudi Luhur Kalibawang. Terima kasih atas waktu yang diberikan, kami kembalikan. Oke, terima kasih Bu Dr. dan juga Bu Eli, luar biasa sudah banyak menggali tentang budaya-budaya yang ada di Boro yang akan menjadi untuk yang dihidupi di sekolah terkait dengan budaya-budaya lokal yang sangat luar biasa itu. Kita akan ke SMP Pangudi Luhur Giliwoyo. Monggo pada Bapak Uko Tahwan Muswarno. Waktu dan tempat saya persilakan Bapak. Terima kasih Pak Aka. Menggembirakan tapi sekaligus menakutkan. Karena ternyata teman-teman sudah larinya jauh banget. Saya baru sampai di naskah akademik. Seperti yang kemarin saya sampaikan. Kalau terakhir kemarin kami baru menggali sampai dengan 10 keutamaan, yang lain-lain masih merupakan bahan materi mentah, maka sekarang ini sudah kami sempurnakan menjadi nilai-nilai, maka itu yang akan kami sampaikan. Izin share screen ya Pak. Oke Pak. Baik. Melanjutkan saja, ini yang poin ketiga. Kalau 10 keutamaan kemarin itu poin yang kedua, sekarang spiritualitas Santo Vincentius Apaulo itu poin yang ketiga. Depan itu pengantarnya. Kemudian ada 8 keutamaan yang bisa kami temukan dari kisah Santo Vincentius Apaulo dari 2 prinsip dasar, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa baik secara fisik maupun secara rohani, maka kami bagi menjadi 8. Yang pertama adalah kesederhanaan. Sejarahnya tidak perlu saya sampaikan, ada beberapa kutipan yang kami
gunakan untuk menandaskan hal itu. Lalu yang kedua, kerendah hatian. Kemudian yang ketiga adalah cinta kasih. Lalu keempat, berpihak pada kaum miskin. Ini yang populer kita pahami tentang Santo Vincentius. Lalu yang kelima, ketulusan hati. Yang keenam, mendidik dengan hati. Dan 7, totalitas pelayanan. Dan yang terakhir, pelayanan yang membebaskan. Rinciannya, uraiannya ada di sana. Kemudian berikutnya adalah nilai keutamaan. Yang pertama kami sampaikan dulu secara singkat. Saya sampaikan bahwa kami berhasil berhasil menemui pendiri sekolah yang masih dikaruniai sehat, Bapak Stepanus Dalyono, kemudian Bapak Al-Suroto dan Bapak Sartono. Itu didirikan mulai tahun 1964 dengan nama SMP Pancasila, meskipun tidak berafiliasi atau bernaung di bawah Yayasan Pancasila. Baru pada tahun 70 itu dialihkan ke Yayasan Sanjaya dengan kepala sekolah pertama kali Bapak T. Murkimanto. Beberapa kami kutip di sana. Kemudian dari sejarah singkat itu kami menemukan nilai-nilai keutamaan guru senior yang kami gali bersama, yaitu satu, ketulusan hati. Tampak pada honor yang kecil, tapi mereka tidak menuntut banyak hal, tetap bekerja sesuai dengan profesinya. Ini kutipan wawancaranya. Kemudian yang kedua, persaudaraan dan toleransi. Itu tampak pada kerjasama yang dijalin antara SMP Pancasila dengan SD Canisius. Karena SMP Pancasila belum punya apa-apa, maka gedungnya masih numpang di SD Canisius dengan masuk siang. Kemudian juga kepala sekolah hanya ditunjuk begitu saja tanpa ada SK macam-macam. Lalu persaudaraan itu juga tampak lagi ketika pada masa-masa Sanjaya, guru-guru yang mengajar di SMP Sanjaya itu campuran antara guru Katolik dan Islam, tapi karena Sanjaya itu yayasan Katolik, maka sekolah itu membelajarkan pendidikan agama Katolik, dan itu tidak menjadi persoalan di antara para guru, diterima begitu saja. Itu tanda bahwa persaudaraannya luar biasa, guyup dan rukun. Kemudian totalitas pengabdian. Totalitas pengabdian itu tampak pada masa-masa berdirinya, pada awal-awal Sanjaya, maksud saya, pada awal-awal Sanjaya, para guru itu 3 bulan rela tidak menerima honor, kemudian seluruh honor dikumpulkan untuk membeli rumah kampung yang kemudian didirikan di dekat gereja, di belakang SD Canisius tadi, untuk tempat pembelajaran. Totalitasnya luar biasa. Direwangi ora nampa honor 3 bulan. Lalu dari budaya masyarakat Giriwoyo, sejarahnya tidak perlu saya sampaikan. Yang pokok kami sampaikan adalah nilai-nilai keutamaan dari budaya masyarakat itu. Kami menggunakan dasar 7 unsur budaya menurut Kuncoro Ningrat. Yang pertama adalah takwa kepada Tuhan. Takwa kepada Tuhan itu tampak pada tradisi-tradisi yang masih berkembang di masyarakat, meskipun beberapa sudah mulai ditinggalkan. Nguri-uri danyangan. Meskipun masyarakat Islam sekarang sudah mulai meninggalkan, tapi toh masih ada juga. Dasarnya kami berikan. Nah, nguri-nguri dayangan itu
filosofinya kami ambil dari tulisan karangan Judi Yudono, Sabdo Palon, Noyo Genggong, dan Danyangan. Saya rasa tidak perlu saya uraikan karena sudah tahu ini mestinya. Nah, kemudian ciri khas Danyangan yang mengapa itu menjadi nilai tersendiri yang patut untuk dilihat, karena secara fisik yang membedakan daerah yang disebut Danyangan dengan yang bukan, di Wonogiri itu tampak sekali ketika musim kemarau, sementara lingkungan yang lain itu kering kerontang, gersang, coklat kabeh, Danyangan itu masih hijau ruyu-ruyu. Di dalam Danyangan itu biasanya ada belik, kalaupun tidak ada beliknya, di sana pasti ada sumber airnya menurut pengamatan, karena pohon-pohon yang tumbuh di sana pasti pohon-pohon besar, lalu tampak hijau. Bahkan batang-batangnya ditumbuhi lumut. Lalu di sana ada burung yang atau hewan-hewan yang bebas berkeliaran karena tidak ada satupun orang yang berani ganggu di situ. Takut kena tulah. Nah, ini bisa kita ambil nilainya adalah nilai kelestarian alam. Lalu yang kedua, tradisi rasulan. Tradisi rasulan ini agak erat kaitannya dengan Danyangan karena tradisi rasulan itu bertujuan untuk menghormati jasa para leluhur yang babat alas, yang bangun desa pertama kali. Nah, itu tempatnya itu biasanya disebut Danyangan itu. Ini uraian tentang rasulan. Di dalam rasulan itu nanti akan ada nilai-nilai yang cukup bagus karena di sana ada kegiatan gotong royong dalam bentuk iuran. Ketika menentukan iuran, masyarakat Wonogiri masih mengenal mengenal strata ekonomi, ada istilah kuli kenceng, kuli kendu, mondo emplok. Kuli kenceng itu kakak yang punya rumah sendiri dan punya lahan pertanian sendiri. Kuli kendu itu kakak yang hanya punya rumah tapi tidak punya lahan pertanian. Mondo implok itu ya masih numpang pada mertua, jadi nggak punya apa-apa. Nah, iurannya itu dibuat berstrata atau bertingkatan. Kuli kenceng paling oke, kemudian kuli kendu itu tengah-tengahnya, yang paling sedikit itu mondo emplok. Lalu dalam rasulan itu, kalau disampaikan dirayakan dengan cara nanggap wayang, ada tradisi ngruat di jam-jam terakhir. Di jam-jam terakhir itu ada tradisi ngruat. Kenapa ini nilai religinya tinggi? Karena di sana dibawakan lakon Ki Dalang Sejati sebagai simbol dari Tuhan sendiri yang turun ke bumi atau Mayapada untuk berperang melawan roh-roh jahat yang menimbulkan malapetaka. Ini sumber datanya wawancara dengan Pak Dalang. Ada 2 dalang yang kami wawancarai. Persaudaraan dan gotong royong. Letaknya ada di sini. Dalam perbincangan Mukosaman, Pak Hendi mbok menawa kenal itu nama Mukosaman. Mukosaman itu omong-omong, Pak. Omong-omong. Diyakini benar bahwa kerabat tidak selalu berupa sekumpulan orang yang memiliki hubungan darah. Tapi yang namanya sedulur bagi orang Wonogiri itu adalah tetangga yang paling dekat, itulah sedulur. Karena apa? Kalau ada malapetaka, sakit, dan seterusnya, yang pertama kali datang rukun itu bukan saudara yang dari mana-mana, tetapi tetangga yang paling dekat itulah yang datang. Nah, prinsip pasduluran itu tampak pada cerita di bawah ini. Nanti silakan dibaca sendiri ketika memeriksa naskah ini. Kemudian pasduluran juga tampak pada acara hajatan. Acara hajatan. Pada saat acara hajatan itu tuan rumah sama sekali tidak menyentuh pekerjaan apapun. Semua pekerjaan dilaksanakan oleh para tetangga dalam bentuk panitia. Bahkan untuk ngurusi ubur rampe keuangan, apabila ada yang kurang itu ada 1 orang yang dipercaya
untuk memegang uang dan mencarikan kekurangannya kalau kurang. Itu sumber datanya observasi. Paham posisi. Paham posisi. Di Jawa Tengah itu kita kenal pepatah empan papan angon panggonan. Di Wonogiri penerapannya di samping kita kenal ada di kasta dalam bahasa Jawa, kromo inggil, kromo lugu, ngoko alus, ngoko lugu, di samping di situ di Wonogiri penerapan empan papan angon panggonan itu sungguh harafiah ada ketika mereka duduk dalam sebuah acara genduren misalnya. Genduren. Kalau kalau rumah itu berbentuk ruangannya 4 persegi panjang, maka yang duduk di pojokan kiri menghadap ke pintu itu pasti orang yang kedudukannya paling tinggi di desa itu. Baru berangsur-angsur ke samping kanan dan kirinya itu tokoh-tokoh masyarakat, dan yang deretan sejajar dengan pintu itu pasti anak-anak muda. Saya itu pasti anak-anak muda. Jadi saya meskipun dulu masih muda, tetap ditokohkan digokke nggon pojokan, nggak boleh dengan anak-anak muda. Yang keempat, titen dan kreatif. Titen dan kreatif. Petani Wonogiri itu petani pengejar air. Artinya kalau mereka terlambat menanam, maka tidak akan panen karena kehabisan air duluan. Tapi kalau terlalu cepat menanam, tanaman yang ditanam itu akan mati karena kebanyakan air. Nah, maka orang yang punya ilmu titen itu biasanya orang yang bejo karena panennya pasti akan lebih baik daripada yang lain. Maka mereka pasti akan menunggu, nggak tahu yang ditunggu apa ketika saya tanya, tapi mereka mengatakan ojo ngege mongso karena semua itu ada waktunya. Mereka mengatakan demikian. Sederhana dan ulet, pola pikir masyarakat Wonogiri atau sekitar sekolah itu sederhana sekali. Sing penting iso podo karo bature, ora bleken. Maksudnya bukan mau bersaing dengan tetangganya dalam hal kepemilikan, tidak, tapi sing penting ora bleken. Ora bleken itu ora keterlaluan miskinnya, ora keterlaluan liran duwe. Nah, justru karena pola pikir yang sederhana itulah maka kemudian mereka berkembang menjadi petani-petani yang sangat ulet. Ini ceritanya. Kemudian yang terakhir, kami mencoba mempelajari kebutuhan pelajar SMP dari berbagai sumber yang rata-rata memang mengambil merujuk pada pendapat Abraham Maslow. Jadi kebutuhan pelajar SMP itu dibagi menjadi 5 secara berjenjang membentuk piramida kebutuhan. Penjelasannya saya rasa sudah paham semua. Dari kebutuhan fisiologis, kemudian kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan, lalu kebutuhan rasa sayang dan memiliki, rasa harga diri, dan yang terakhir adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Baru sampai di situ Pak Aka, ini profil pelajar Pancasila sebagai output. Nah, menurut saya atau menurut kami, untuk naskah akademik sudah selesai, tinggal mematangkan sistematikanya menjadi apakah akan menjadi bentuk kayak makalah atau akan dipakai sebagai buku. Setidaknya masih ada 2 hari untuk menyelesaikan ini, sebelum tanggal 9 nanti kami kirim. Nah, mengenai rancangan kurikulum nanti akan kami coba kami kerjakan pada saat IHT, sudah kami kirim jadwalnya. Tanggal 14 Desember itu kami akan
membahas integrasi core value YPL ke dalam nilai-nilai keutamaan sekolah. Kemudian tanggal 15-nya kami akan berdiskusi bagaimana mengimplementasi nilai-nilai keutamaan sekolah itu dalam kompetensi dasar dan indikator serta kegiatan praktisnya. Sedangkan tanggal 16-nya kami akan mencoba untuk membahas program unggulan. Maka babon kurikulumnya sama sekali belum tergambar di kepala. Mudah-mudahan Tuhan yang nanti akan menunjukkan jalan buat kami. Terima kasih Pak Aka. Oke, terima kasih Pak Koko atas sharingnya, luar biasa untuk pendalaman di naskah akademik yang luar biasa untuk budaya-budaya yang ada di sekolah, di lingkungan sekolah sangat bisa dipakai dan dibatinkan untuk anak-anak dan juga Bapak Ibu guru di Giriwoyo. Baik, sudah Bapak Ibu, mohon maaf ini sudah pukul 1. Tinggal berikutnya kita akan mendengarkan dari tanggapan Budha Warto, Mas Hendi, dan Pak Heri terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan sekolah-sekolah terkait dengan perkembangan naskah akademik dan juga dokumen kurikulum. Monggo langsung saja Budha Warto, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak untuk sharing yang dimulai dari SMP Moyudan dan seterusnya, lalu Sedayu, lalu Boro, Pak Koko, Giriwoyo. Saya semakin senang sekali ya mendengar rumusan-rumusan yang ditulis oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah Buder dari unit masing-masing ini. Kalau semakin hari kok berubah terus ya itu malah bagi saya menyenangkan karena Bapak Ibu berarti bekerja, Bapak Ibu berusaha mencari, ya itu kan luar biasa. Ini senang sekali. Pada sesi yang kemarin itu Pak Tanto Sedayu itu kan praktis enggak atau belum nulis apa-apa karena masih ingin memikirkan bersama teman-teman karena menyangkut perubahan mendasar yang besar dan banyak. Maka kalau dilihat dari tulisan yang ditulis pada siang hari ini dengan simbol pendowo, wayang dengan segala macam sesantinya tadi kan gegirisi bagi saya ya. Sampai di Sedayu juga sama dengan Sedayu, Boro juga dengan Romo Prentaler dan nilai-nilai lingkungan. Pak Koko Tahuan juga luar biasa sih menggali dari sekitar sampai mewawancarai 2 dalang ya kan, macam-macam. Ini bagi saya sebuah nilai kearifan lokal yang ternyata di sekitar kita itu banyak hal baik, sangat banyak hal baik kearifan lokal yang mampu membuat anak kita itu menjadi orang-orang baik, menjadi orang-orang yang memiliki karakter yang diharapkan oleh bangsa dan negara ini. Saya kira ini saya mendukung sekali, silahkan tinggal dimantapkan karena tracknya sudah disampaikan oleh Pak Heri tadi dengan panjang lebar bahwa negara pun memiliki kebijakan yang bahasa saya kok kita kebetulan sama dengan kebijakan yang dibuat negara. Kalau dibalik kan ya salah, masuk negara kebetulan sama dengan yang dibuat kita kan juga kurang pas juga. Jadi kita kebetulan kok kita memulai tanggal 30 September dengan core values dan macam-macam, tanggal 20 November negara membuat ya semacam kebijakan. Nanti kita lihat saja kok tadi disampaikan panjang lebar oleh Pak Hari kok 80-90% apa yang kita buat ini kok tepat. Berarti kita ini sudah pendidikan pengembangan sosialisasi kurikulum ini. Kita malah memulai bersama pemerintah barangkali atau mendahului beberapa hari ya kan. Itu lalu kita mendapat peneguhan yang luar biasa, tidak hanya saya, Pak Hendi, Pak Heri yang meneguhkan. Kalau kita membaca dari draft atau apa tadi yang dibuat oleh pemerintah yang dikeluarkan tanggal 20 November itu kan melegakan sekali kita semua. Ya, jadi saya hanya ikut mongkok, ikut bangga dengan apa yang sudah dibuat dari teman-teman ini, dari Sedayu, yang tadi yang di depan sudah saya beri komentar ya, dari Boro, lalu dari Moyudan, lalu dari Giriwoyo ini. Nah, di in-house training besok tanggal 13, 14, 15, 16, apa-apa yang sudah Bapak Ibu oleh kepala sekolah dan instruktur pengembang kurikulum
rumuskan ini nanti yang harus disampaikan kepada Bapak Ibu guru, agar mereka itu juga memiliki pikiran yang sama, memiliki misi yang sama. Lalu setelah paham apa yang sebaiknya kita lakukan, nah Bapak Ibu memikirkan bareng-bareng bagaimana kita mengerjakan. Nah inilah Bapak Ibu saatnya mengguyang Bapak Ibu guru. Nah Bapak Ibu guru diharapkan mendukung apa yang dibuat oleh sekolah. Ini kan desain, grand design dari POP ini oleh Pak Menteri sudah dijelaskan dengan gamblang. Kalau guru sudah bergerak, sekolah bergerak, libatkan mitra lembaga mitranya. Orang tua, masyarakat setempat, gereja, romo. Karena sekolah kita itu sekolah pendidikan untuk anak bangsa. Jangan merasa bisa mendidik anak-anak itu sendiri. Itu kesombongan yang tidak boleh dipelihara. Kita nggak bisa, harus melibatkan mitra masyarakat sekitar. Siapa itu yang tahu? Anda semua. Provisiat Pak Koko sudah punya acara untuk in-house training. Saya sedang membuat semacam bantuan bagaimana nanti Bapak Ibu membuat kegiatan in-house training. Nanti siang saya share ke grup kepala sekolah SMP untuk panduan menyusun acara kegiatan in-house training. Dan kami rencana selama in-house training kami akan mencoba menengoknya ya Bapak Ibu dengan menggunakan Zoom meeting ya kami akan hadir. Tapi kalau enggak ya kami akan manggil secara video call nanti gimana kondisinya, berjalannya bagaimana. Kami akan melihat bahwa in-house training adalah kesempatan yang baik, yang penting, yang kunci bagi kepala sekolah dan instruktur sekolah untuk menyampaikan kepada guru karyawan. Tidak hanya guru loh Bapak Ibu, tenaga pelaksana juga wajib mendengar, wajib tahu. Tingkat pengetahuan pemahamannya bisa berbeda-beda. Boleh, enggak apa-apa, tapi wajib tahu. Itu aja komentar umum saya. Saya senang sekali terhadap rumusan-rumusan yang sudah sangat ideal, bagus, mudah-mudahan pelan-pelan kita bisa mewujudkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Budha Warto untuk komentar dan juga tanggapannya dan juga apresiasinya apa yang sudah dilakukan teman-teman terkait dengan pengembangan kurikulum dan juga masa akademik. Berikutnya kita ke Mas Hendi. Monggo Mas Hendi. Ya, terima kasih. Luar biasa Bapak, Ibu, kepala sekolah, dan tentunya bersama rekan-rekan guru. Mantap sekali apa yang dihasilkan. Sangat mengejutkan dan sangat membanggakan. Saya mencoba untuk secara umum, ketika nanti Bapak Ibu sudah naskah akademiknya sudah matang begitu ya, matang, sudah mantap, itu nanti akan menjadi landasan-landasan kurikulum. Landasan spiritual, landasan filsafat, landasan masyarakat, landasan sosioantropologi, landasan ipteks, dan bagaimana itu nanti dari naskah akademik kita tukikkan, kita refleksikan ulang dalam konteks unit panjenengan semuanya. Langsung kita refleksikan dalam konteks agar naskah akademik itu benar-benar menjadi tuk yang mengalirkan air segar, air bening untuk pendidikan karya kerasulan pendidikan Buder Bapak Ibu. Tuh. Lalu untuk yang kedua tentang kompetensi dasar, kami tadi berdiskusi, kompetensi dasar itu kan melibatkan 3 aspek penting, yakni afektif, kognitif, dan spiritual. Dan tadi kita sudah mendapatkan bekal dari Pak Heri untuk bagaimana menciptakan capaian pembelajaran gitu ya. Untuk sementara kita menggunakan form atau kolom yang sudah kita sediakan bersama untuk logika pikir kita, mempermudah logika pikir kita tetap menggunakan itu karena itu masih berlaku, kita masih berlaku. Akan tetapi untuk kompetensi dasar bisa kita narasikan, Bapak Ibu, bisa kita narasikan dalam ketiga aspek tersebut, afektif, kognitif, spiritual, itu tepatnya dalam kolom dalam tabel 5.2.1, 5.2.2 gitu nampaknya. Dalam yang diberikan
Pak Heri tempo lalu. Kita bisa deskripsikan itu. Sehingga ketika nantinya kurikulum prototipe atau kurikulum baku itu sudah diresmikan, kompetensi dasar ini sudah bisa berbunyi untuk capaian pembelajaran yang melibatkan 3 aspek itu, afektif, kognitif, dan psikomotorik. Jadi kan, oh iya, jebul kayak ngene iki. Ya, begitu untuk mempermudah dan nanti langsung membidik ke depan supaya kita dapat linier bekerja, kita bisa menggunakan metode itu. Dan untuk mengisi kompetensi dasar, kita menggunakan taksonomi yang sudah dikirim kemarin, menggunakan taksonomi Bloom untuk kognitifnya dan psikomotoriknya, lalu Cradwell untuk sikapnya. Kita bisa mengharmonikan 2 taksonomi ini. Nanti untuk kedepannya monggo dipun penggalih piyambak karena Bapak Ibu yang paham betul bagaimana keutamaan 10 keutamaan kepanguduluran ini berlangsung di sekolah-sekolah. Lalu yang kedua, keutamaan dari pelindung sekolah, kearifan lokal, profil pelajar Pancasila yang akan kita kemas, kita masukkan itu yang paham betul Bapak Ibu yang selama ini berdinamika di sekolah. Ya. Lalu dari dari kompetensi dasar yang kita narasikan itu, ada indikator-indikatornya seperti apa, dan nantinya di tahun depan kita akan lebih menggali lagi, tahun depan ketika POP tahun depan itu kita akan menggali lagi project base. Itu akan menjadi dasar kita menentukan atau menciptakan project-project yang mungkin bisa dikemas dengan entah itu melebur nilai-nilai keutamaan itu melebur dalam setiap mata pelajaran, entah itu model tematik, entah itu model apa, nanti monggo. Itu keleluasaan sekolah-sekolah. Itu simpelnya seperti itu, dan bagaimana secara detail kami mencoba menyiapkan ini. Semoga ke depan bisa kita gunakan pola project yang project based learning, project based teaching, project based living ini yang lebih unggul, di mana kita mau mendekatkan pengalaman belajar dengan pengalaman kehidupan keseharian. Jadi memang sungguh pendidikan kita bukan pendidikan yang di masing-masing unit, bukan cloningan, tetapi berdasarkan sumber-sumber dan keunggulan di masing-masing unit. Berdasarkan kontekstualitas lokal dan personal murid serta guru tenaga kependidikan. Dan untuk Pak Kokos, selamat Pak Provisiat, naskah akademiknya sudah jadi, luar biasa dengan pendekatan naratifnya. Terima kasih Pak Hendi, terima kasih. Berbagai macam pendekatan, ada sumber pengalaman penulis. Nah, ini kan menarasikan pengalaman pribadi, sudah ada melibatkan aspek refleksi. Lalu misalnya tadi bagaimana budaya kerasulan, penghormatan terhadap leluhur, itu merefleksikan juga kuli kenceng, kuli kendu, terus mondok ngemplok gitu ya, ngemplok ya. Itu kita refleksikan dalam mondok emplok, Pak, mondok emplok itu dalam bahasa subsidiaritas begitu misalnya ya. Misalnya terus kita mau membuat pelajaran tentang keadilan. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil itu apa? Ada 3, langsung dekat dengan masyarakat begitu ya. Bukan sama rata sama rasa begitu, tetapi ada sesuai dengan porsi, sesuai dengan apa itu. Tadi nanti masuk dalam prinsip-prinsip bela rasa, keutamaan itu, profil pelajar Pancasilanya gotong royong. Nah, kita sambung semuanya. Jadi nanti ketika membuat naskah kurikulum ketika kita menjajarkan linear ini akan semakin tajam dengan galian-galian naskah akademik yang sudah sangat baik. Dan kita memang percaya yang tidak bisa
curi dari masyarakat timur adalah ngilmu titen. Ngilmu titen itu kan dari dulu tuh kitab Betal Jemur misalnya itu. Terus ramalan Ronggo Warsito, kalau misalnya oh ki ono lintang kemukus, bakal ono pagebluk misalnya seperti itu. Nah itu siapa yang mengajarkan itu kan tidak ada. Apa selalu bilang sok yang tibor janing zaman. Nah kan ngilmu-ngilmu titen itu ini yang tidak bisa diceritakan, tetapi ketika kita menggali ini dan kita tularkan kepada peserta didik kita yang mungkin tidak sekarang ya di sekarang itu tidak begitu dekat dengan ini, itu kita menjadi mengajarkan sebenarnya menularkan pola mawas diri atau ngati-ati, toto laku. Nah ini keutamaan-keutamaan ini yang baik ketika digali. Nah untuk Abraham Maslow Pak, tempo lalu saya juga bercerita pada Pak Aka, ya. Abraham Maslow sekarang sudah dinaikkan lagi Pak, tidak hanya aktualisasi tapi dengan self transcendent atau transendensi diri, proses pelampauan diri. Itu ada revisi ya, bukan perkembangan dari konsepnya Maslow, bahwa transendensi diri itu dari mana? Dari penghayatan nilai-nilai dan keutamaan. Ya, dan ini kita sejalan, luar biasa. Nanti dicari Pak, transendensi diri itu, self transcendence. Sembah nuwun, berkah dalem. Terima kasih Mas Hendy untuk tanggapannya terkait dengan apa yang sudah disampaikan teman-teman tadi. Kita akan berikutnya ke Pak Heri lagi. Monggo Pak Heri menambahkan informasi dan juga apresiasi. Silakan. Saya saya kepikiran itu loh, yang lanjutannya yang tadi, bahwa kita sebagai guru saat ini dimanusiakan banget gitu. Ini sudah yang ke-7. Nanti Bapak Ibu bisa baca dan bisa dibedah bersama guru-guru di sekolah ya. Kurikulum prototipe ini. Kemudian ada paradigma assessment yang di kurikulum prototipe ini sungguh sangat luar biasa. Yang nomor 4, keleluasaan dalam menentukan teknik dan instrumen assessment. Kita diberi keleluasaan. Pendidik memiliki keleluasaan dalam merencanakan dan menggunakan teknik dan instrumen assessment dengan mempertimbangkan bla bla bla. Terus ini yang ke-7, saya langsung masuk ke-7. Keleluasaan dalam menentukan kenaikan kelas. Ditambah besar bisa enggak? Oh, ditambah besar. Nggih, saged, Buder. Saged. Bentar, Buder. Abad 100. Nah. Ini. Aduh. Keleluasaan dalam menentukan kenaikan kelas. Bapak Ibu yang berjalan sekarang ya seperti itulah. Pendidik dan satuan pendidikan diberikan keleluasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar. Laporan kemajuan belajar. Laporan kemajuan belajar. Artinya proses. Bukan hasil akhir nilai ini saja, tetapi prosesnya juga diperhatikan. Data-data proses anak belajar ini, ya konsekuensinya database kita di setiap anak kudu kuat, setiap guru. Laporan pencapaian proyek profil pelajar Pancasila. Laporan pencapaian ya, pencapaian. Ini juga proses. Portofolio peserta didik. Portofolio, kalau ini outputnya dari proyek tersebut. Ekstrakurikuler, prestasi, penghargaan peserta didik, tingkat kehadiran. Apakah nanti di kognitif dengan angka
minimal 75 sampai 100 ini masuk lagi di situ dengan nilai merahnya K-nya sekian, K-nya sekian, dengan K sekian tidak naik kelas dan sebagainya, kita sepenuhnya diberi kewenangan untuk itu. Ini luar biasa, Buder Bapak Ibu, proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu, tetapi dengan konsekuensi begini, kurikulum unggul ini sudah kita buat. Heri, naik dikit Pak, naik dikit. Sebelum ini ya. Ini Buder. Kok turun naik? Nah itu turun. Nah ini. Halaman berikutnya atau halaman sebelumnya? Ini. Yang ini. Ya. Yang jenengan blok itu. Ya. Pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan profil pelajar Pancasila. Yang apanya Buder? Yang bawah ini. Ini ya. Dalam proyek penguatan ini, siswa memiliki kesempatan untuk mengupas dan memahami tema-tema atau isu penting seperti perubahan iklim, anti radikalisme, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan lain-lain. Nah, budaya yang sekolahnya tadi sudah diungkap tadi kan bagus sekali toh. Keren loh, yang teman-teman semua mempunyai konsep ide-ide yang sangat luar biasa dan ini diakomodir. Nah, permasalahannya sekarang adalah kekuatan kita untuk menggabungkan antara konsep, mitili, ngait-ngaitkan, bisa membuat sebuah program, kegiatan, proyek yang bermuara ke pelajar Pancasila, nilai-nilai, keutamaan, filosofi, budaya, dan seterusnya. Kembalinya ke sana lagi. Gitu. Keseimbangan identitas diri sebagai warga negara yang nasionalis dan warga dunia yang humanis mendorong pelajar Indonesia memiliki jati diri. Jati diri diawali dari mana? Dari kontekstualisasi pendidikan yang Bapak Ibu sedang kerjakan ini, yang kuat dalam mempresentasikan budaya luhur bangsanya. Begitu kan? Kearifan lokal, kesenian, dan tradisional. Tradisi lokal, ini tema-tema yang ditentukan. Nah, tema ini masih ditentukan oleh kementerian. Setiap tahun berbeda-beda. Entah itu setiap tahun atau setiap semester, belum. Serta merefleksikan nilai-nilai apa yang dapat diambil dan diterapkan dalam kehidupan mereka. Peserta didik juga belajar untuk mempromosikan salah satu hal yang menarik tentang budaya dan nilai-nilai luhur yang dipelajarinya. Di Jawa Barat, sistem kemasyarakatan, saya akan agak terus ini ada, kemarin itu ada gecok yang di Solotigo, ternyata bagian dari yang, jadi di sini diberi contoh kuliner, beragam kudapan tradisional termasuk rasa, bentuk, tekstur, warna, dan karakteristik lainnya, mempelajari bahan dan proses pembuatannya, sejarah lokal terkait kudapan tersebut. Dulu ada, pernah teman saya yang bahas ini belum keluar toh sudah bahas makanan gecok, terus yang di pak-pak itu ada makanan tradisional, tiba-tiba masuk di sini ya. Ide-ide permainan ini yang Kanisius kemarin ada menampilkan ini juga. Terus mengembangkan modul proyek penguatan. Nah, setiap sekolah nanti akan mengembangkan modul proyeknya masing-masing karena berbeda-beda. Komponen modul proyeknya juga sudah ada dan seterusnya. Saya tadi ada bagian sudah masuk paradigma assessment, prinsip assessment, mengembangkan modul ajar. Contoh cuplikan modul ajar.
Oh, saya mau masuk ke ini dulu deh. Ini kemerdekaan kita diakomodir, tetapi juga apa namanya, tanggung jawab kita untuk mencapai itu juga mencapai pendidikan dan pembelajaran itu juga berat gitu. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa tujuan pembelajaran itu bisa 3 tahun gitu. Capaian pembelajarannya di SMP itu bisa 3 tahun gitu. Yang SD dibagi 3, SMA 3 tahun, kalau SMP sama SMA ini sama. SD-nya yang fase A, B, C, SMP D, SMA E. Terus yang mau saya tunjukkan itu yang ini. Assessment diagnostik capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Tetap tujuan pembelajaran KD itu masih dalam kerangka itu juga ya, kerangka KD itu juga. Alur tujuan pembelajaran ini karena capaian pembelajarannya itu 3 tahun, alur tujuan pembelajarannya, step-stepnya, ini fase A kelas 1, fase A kelas 2, capaian pembelajaran fase A. Nah, nanti membuatnya kelihatannya guru-guru akan dilatih untuk membuat seperti ini. Bapak Ibu Buder akan dilatih ke sana. Program pembelajaran individual, perencanaan, mengembangkan modul ajar. Nah, ini contoh cuplikan modul ajar untuk kelas 7 fase D. Profil pelajar Pancasila. Ini kan kita bisa masukkan di sini nilai-nilai keutamaan filosofi budayanya masuk, tujuan pembelajaran masuk, asesmennya seperti ini, kesimpulan asesmen diagnostiknya, contoh cuplikan modul ajar fase A, kelas 7 fase A, prinsip asesmen dan seterusnya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan untuk bekal Buder Bapak Ibu semuanya. IHT besok, 1, naskah akademik didiseminasikan kepada teman-teman guru dan sampaikan bahwa ini masih butuh pendalaman misalkan. Kemudian kurikulum unggul kita sampaikan, terus kemudian didiskusikan tentang kurikulum prototipe ini. Ke depan nanti akan seperti ini, kurikulum unggul kita begini, nah itu bahan IHT yang sangat panjang untuk didiskusikan. Jadi IHT-nya sudah punya bahan dan tidak perlu ragu untuk mendiseminasikan kepada teman-teman guru. Dan linknya sudah saya bagikan di kolom chat. Itu bisa di-download, banyak sekali materinya di situ. Dan kita sudah on the track, tracknya sudah benar ini, sudah begini. Perkara nanti jalannya siksak begini, nggak masalah. Siksak begini, tapi masih dalam koridor frame-nya. Gitu. Demikian Pak Aka dari saya. Kalau untuk teman-teman, saya salut benar. Salut hasil kerjanya, luar biasa. Buder Tri yang di Mboro itu menggali sedalam itu, kemudian Pak Koko dengan kearifan lokal yang luar biasa semacam itu, kemudian yang wayang tadi di Sedayu, keren kok. Pendowo anake Ismoyo, mergo bapake Ismoyo terus Pendowo peserta didik. peserta didik. Kita belajar Pak dari Bapak Ibu panjenengan sami. Oh iya. Ini terus saya berpikir, wah ngeri. Pangudi luhur luar biasa tenan kok. Bener. Begitu, nah kan ini terus diakomodir toh sama kurikulum prototipe ini, Merdeka Jan Merdeka. Tapi yo gaweane luar biasa. Gaweane luar biasa, di kurikulum prototipe itu pun juga
akan sangat luar biasa pekerjaannya. Nah, itu kualitas SDM dipertaruhkan di kurikulum prototipe itu. Begitu Pak Aka. Terima kasih banyak. Oke, baik, terima kasih Pak Eri. Kita sudah di jalan yang benar, sudah ada markanya Pak ya. Sudah ada markanya dan kita harus terus Pak Aka. Di dalam situ. Dan terkait dengan kualitas SDM, saya yakin Pak pegawai-pegawai di PL luar biasa, pasti bisa Pak. Pasti bisa untuk menguatkan dan memperdalam kurikulum yang sudah dibuat selama ini. Yang penting bahwa kebersamaan, gotong royong itu tetap dijaga, pasti akan bisa terjadi. Terima kasih Pak Heri, sudah Bapak Ibu, Suwarto dan juga Mas Hendy yang sudah banyak menginspirasi kami semua, memberi penguatan dan penugasan untuk kami semua, sambil mengingatkan juga untuk naskah akademik sesuai dengan jadwal itu tanggal 9 dari Bapak Ibu, kemudian dokumen kurikulum itu tanggal 24 Desember untuk bisa dikumpulkan. Terkait dengan nanti akan ada perubahan-perubahan, sangat mungkin sekali bisa diubah oleh Bapak Ibu guru di sekolah terkait dengan kondisi dan mungkin penggalian ide yang lain. Yang jelas itu untuk pengumpulan tanggal itu, lalu untuk berikutnya pengembangan masih bisa terjadi dan disempurnakan lagi, lebih baik lagi. Begitu, Bu Dewato mungkin ada tambahan? Untuk terus tambahan dikit aja, untuk yang jadwal FGD hari Rabu tanggal 8 itu kan ada perayaan Santa Perawan Maria di Ganuta Bernoda. Nanti akan digeser maju Pak, besok pagi. Ya. Karena kalau mundur numpuk ya nggak bisa ternyata. Siap, ya, siap. Kami beritahu resminya. Ya. Oke. Ya, berarti yang Minggu besok pagi berarti ya? Yang Rabu. Boten, yang kelompok Minggu, berarti kan besok Selasa. Nanti saya cek dengan Pak Adi baru saya koordinasikan. Ya, karena kalau jadwalnya kan besok Kamis ya. Itu untuk yang hari besok Rabu untuk yang hari Minggu, ya. Hari Kamis yang untuk hari ini begitu. Ya, nanti kami resminya nanti kami beritahu. Oke, baik, Buder. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua atas dinamika dan sharing kita hari ini. Sungguh luar biasa menguatkan kita semua bahwa apa yang sudah kita lakukan ini sudah on the track, sudah dimarkai, kita ada di tengah-tengah, tinggal kita berjalan lurus saja untuk menguatkan apa yang sudah kita buat bersama dengan teman-teman di sekolah kita masing-masing. Terima kasih buat Bapak Ibu atas segala inspirasi dan juga sharing hari ini dan juga masukan dari narasumber yang luar biasa. Dari saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dalam memoderatori kegiatan FGD kita hari ini, dan sekali lagi terima kasih atas segala usaha dan juga sharing kita pada siang hari ini. Waktu saya kembalikan kepada MC Mbak Nike, monggo, matur nuwun, berkah dalam. Berkah dalam Pak Aka. Terima kasih Bapak Aka yang sudah memimpin kami dalam diskusi FGD 2 ini bersama teman-teman Pangudi Luhur. Provisiat kami ucapkan kepada unit kerja yang sudah membuat naskah akademik yang begitu keren-keren, yang didampingi oleh Pak Aka, Bu Dirwarto, Pak Heri, Mas Hendy. Mari kita tepuk tangan bersama dan katakan PL bisa, gitu ya. Oke, open mic ya, kita bilang PL bisa, gitu ya. Oke, open mic, Pak Koko, open mic. PL bisa. PL bisa. PL bisa. Oh, 1, 2, 3, PL bisa. Bisa. Oke, mantap. Oke, semoga apa yang sudah kita kerjakan berapa hari ya sudah FGD ya, sudah mau 40 hari, menjadi hal yang sangat luar biasa dan semoga bisa diaplikasikan di unit kerja masing-masing dan bisa menjadi berkat buat sekitar sekolah dimanapun berada. Amin. Oke, sebelumnya untuk menutup kegiatan pada siang hari ini, sebelum kita istirahat juga, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mohon kepada Pak Koko ini yang semangatnya luar biasa sampai di sini. Siap. Monggo Pak Koko untuk memimpin doa penutup. Bruder, Bapak Ibu guru dan kepala sekolah, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucapkan puji syukur atas rahmat penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan pada siang hari ini, sehingga kami bersama-sama bisa berdiskusi, berbincang-bincang bersama untuk
menyempurnakan naskah akademik maupun draft kurikulum yang sedang kami rancang bersama ini. Kami percaya bahwa Engkau akan senantiasa mencurahkan Roh Kudus-Mu atas kami semua, sehingga kami bisa merancang kurikulum yang akan kami terapkan di sekolah kami nanti masing-masing. Kami berharap semuanya ini sungguh bisa kami laksanakan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Terima Bapak kasih, Ibu, Pak Koko. Buder semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Brother. Ibu. Pensian Terima kasih. berkah dalam. Salam untuk teman-teman yang di Terima kasih Kalimantan. Pak Ibu. Oke.